Halo, nama saya Swita Melani dengan nomor induk mahasiswa 20211120032. Saat ini saya akan berbicara mengenai rencana komunikasi krisis. Komunikasi krisis adalah komunikasi yang harus kita lakukan pada saat satu perusahaan menghadapi krisis. Banyak komunikasi krisis ini menjadi gagal yang antara lainnya disebabkan karena kebijakan yang diabaikan, kemudian tidak melakukan latihan atau practice, kemudian kita menggunakan cara lama untuk menghadapi sesuatu krisis yang baru. Kemudian krisis ini juga tidak dapat diukur dan kadangkala dapat dianggap mudah sekali menghadapinya atau sulit sekali atau gampang-gampang susah. Agar kita tidak mengalami kegagalan karena beberapa hal yang telah kami sebutkan tadi, maka kita perlu melakukan hal-hal yang terkait dengan krisis agar pertama, tujuan daripada perencanaan krisis komunikasi adalah agar kita mendapatkan dukungan publik pada saat mendapatkan krisis. Kemudian kita melakukan komunikasi krisis yang baik, yang benar, sesuai sasaran, dan dapat mempertahankan reputasi perusahaan selama ini. Dan yang ketiga, tentunya komunikasi krisis ini jangan sampai menjadi satu disaster atau kegagalan seperti kasus Exxon Valdez, atau bahkan menjadi satu harapan kita bisa melakukan komunikasi krisis yang baik dan menjadi sukses seperti Tylenol. Hal-hal yang terkait dengan perencanaan tersebut adalah dilakukan dengan pertama mempersiapkan tim krisis. Kemudian yang kedua, kita juga mempersiapkan pihak-pihak terkait yang menjadi PIC sehingga hal ini dapat dijadikan SOP. Yang ketiga, kita juga harus banyak merencanakan langkah-langkah yang akan diambil dalam krisis berbagai tipe atau biasanya adalah disebut dengan krisis yang sifatnya biasa, krisis yang sifatnya menengah, dan krisis yang berat. Krisis yang berat ini adalah krisis yang mengakibatkan timbulnya korban manusia atau jiwa. Hal-hal ini akan dapat kita kuasai apabila kita melakukan latihan. Artinya banyak pelatihan atau praktis yang dilakukan dengan tim manajemen krisis dengan kalimat-kalimat yang what if, bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu, siapa yang akan bertindak, kapan kita bertindak, apa yang harus kita sampaikan kepada publik. Hal yang pertama dilakukan pada saat krisis adalah kita harus selalu ada. Kita segera ada, memberikan informasi, jumpa pers dilakukan kepada publik. Jadi, apabila kita mengalami krisis, kita harus mempersiapkan hal-hal yang telah kami sampaikan sebelumnya. Practice itu sangat penting. Kita harus menentukan siapa yang akan menjadi juru bicara pada saat krisis. Satu tim lagi yang lain juga mencari tahu atau melakukan investigasi terhadap krisis yang terjadi. Sehingga hal-hal yang harus disampaikan kepada publik agar kita tetap mendapatkan dukungan publik dan tidak menjadi bulan-bulanan media, kita harus menguasai masalah. Kita sampaikan hal-hal yang memang perlu kita sampaikan pada jumpa pers pertama, dan jumpa pers pertama juga bermaksud adalah untuk menyatakan bahwa perusahaan hadir di tengah-tengah krisis, bertanggung jawab, dan akan melakukan investigasi. Kemudian direncanakan seberapa banyak kegiatan jumpa pers harus dilakukan. Kemudian ada tim juga yang melakukan media monitoring, karena masyarakat saat ini lebih mempercayai berita-berita dari media di internet ketimbang
informasi yang benar-benar disampaikan. Kita harus dapat membuat rencana krisis komunikasi agar krisis tersebut dapat kita isolasi. Pertama kita investigasi dulu, kemudian kita isolasi, dan kemudian kita manage. Jangan sampai krisis berkembang dan kita dibully oleh media, kita tidak mendapatkan simpati masyarakat, dan akhirnya itu akan menjadi bumerang dan akan menghancurkan reputasi yang telah bertahun-tahun atau cukup lama kita bangun, yang hanya akan rusak karena kita tidak melakukan komunikasi krisis, rencana komunikasi krisis dengan baik, kurang praktis, dan kita tidak siap karena kita tidak menguasai masalah. Krisis komunikasi harus kita persiapkan sebelum krisis terjadi, saat krisis sedang terjadi, dan juga setelah krisis terjadi. Hal ini sangat penting karena semua terkait dengan reputasi perusahaan yang harus kita pertahankan. Oleh karena itu, pemilihan juru bicara, karena juru bicara ini adalah ujung tombak komunikator perusahaan terhadap publik, harus tepat. Dia harus menguasai masalah, dia harus santun berbicara, dia sabar, selalu tersenyum, ramah, tegas, dan menjadi pendengar yang baik. Juru bicara yang dingin, juru bicara yang cuek, juru bicara yang tidak mempunyai empati, atau juru bicara bahkan yang marah-marah atau emosi di depan publik bukanlah menjadi pilihan yang baik atau benar sebagai juru bicara. Satu krisis dari satu perusahaan akan dapat reda atau dapat dikuasai, dapat di-manage karena satu, penguasaan masalah, kedua, jubir yang menyampaikan mendapatkan simpati publik, ketiga, karena reputasi perusahaan yang memang sudah baik. Jadi jubir ini benar-benar memegang peran kunci sebagai komunikator penghubung daripada krisis perusahaan dengan publik. Juru bicara juga harus dapat dihubungi setiap saat. Juru bicara harus dapat memonitor dan menangkis berita-berita negatif atau rumor-rumor, tepat pada waktunya, selalu melakukan komunikasi, terbuka kepada wartawan, jujur, tidak berbohong. Paralel dengan hal-hal tersebut, tentunya apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan oleh jubir harus juga didukung dengan fakta-fakta, tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan. Latihan-latihan yang perlu dilakukan pada saat krisis yang dihadapi dengan berbagai hal sangat amat penting. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, pelatihan seperti pada pemadam kebakaran pada setiap gedung itu practice make us familiar, atau latihan-latihan akan membuat kita mudah melakukan hal-hal yang terkait. Seperti kata orang tua kita bahwa jika kamu sering berlatih, kamu akan menguasai masalahnya. Hal tersebut penting kita ingat selalu. Selain terkait dengan tim manajemen krisis, komunikasi krisis, juru bicara, kita juga harus menguasai media. Dalam arti menguasai media, kita memiliki teman-teman wartawan yang memang mempunyai hubungan baik dengan perusahaan, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mereka akan dengan senang menerima atau mendapatkan informasi dari kita. Jubir juga harus sabar menghadapi wartawan karena wartawan atau media-media tersebut memang berhak untuk mencari tahu, melakukan investigasi sendiri karena memang itu tugas mereka untuk menyampaikan hal-hal kepada publik. Dan dalam hal ini juga perlu pula disampaikan bahwa manajemen krisis perlu juga memiliki kesamaan persepsi dengan para stakeholder yang tentunya sebelum dilakukan jumpa pers telah mendapatkan brief daripada perusahaan.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Secara teoritis memang kita diminta untuk latihan, kita perlu membentuk tim manajemen krisis yang baik, kita perlu mengetahui cara-cara komunikasi krisis yang baik, sehingga pada waktu kita mendapatkan krisis, paling tidak sedikit banyak krisis tersebut sudah dapat kita atasi apabila rencana krisis komunikasi telah kita buat sebelumnya dan telah kita rencanakan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.